dari musangking yang tadi, saya bawa mata tunasnya beserta kulit-kulitnya, terus saya tempel di sini. Dalam waktu 3 hari, saya buka. Karena takutnya basah dan jamuran. Biar kering gitu maksudnya. Dan sekarang bisa dilihat, 3 hari langsung sudah menempel. Dan nampak mata tunasnya masih hijau. Itu bekas daunnya, bekas daun, ketiak daunnya yang barusan saya lepasin masih hijau. Tuh kayak gitu, berfokus. Nah ini dia. Ini mata tunas yang saya bawa dari musangking hasil top working. Nah ini kalau berhasil, ini eksperimennya. Tapi kalau bisa berhasil, berarti kita pakai cara ini aja. Tempel mata tunas atau okulasi. Istilah saya itu okulasi terekstrim. Cuman dalam waktu 3-5 hari udah bisa kita buka. Buka sebagian biar kering gitu loh. Terus kita ikat sebagian. Ini kalau misalnya panas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Hari ini saya kembali ke kebun lagi. Saya ingin menunjukkan satu hal yang di luar nalar. Dimana kemarin karena udah gak sabaran lagi, ingin punya duri hitam yang banyak dan musangking yang banyak. Sementara kita di sini nggak ada entres. Terus kalau mau beli bibit juga, bibit polybag itu sangat jauh dan mahal di ongkir. Oleh karena itu saya mencoba, saya iseng-iseng bikin eksperimen, dimana dari pohon besar lokal saya tempelkan mata tunas musangking sama duri hitam. Dan ternyata tempel mata tunas itu sangat cepat ya, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Ini akan saya tunjukin dari mana saya ambil entrestnya dan saya letakkan di mana. Oke, kita go. Nah ini musangking kita yang sementara saya sambung susu juga ini untuk mendapatkan bibit baru. Tapi karena kata saya kelamaan, ini kan harus sampai dengan 2 bulan, minimal 1,5 bulan baru bisa dipanen. Baru kita mendapatkan bibit baru, ambil dari sini. Ambilnya dari sini. Oleh karena itu sudah sangat, akhirnya udah gak sabaran, saya ambil mata tunas seperti ini nih. Nah seperti ini. Karena sekarang lagi hujan, kalau untuk sisip samping, tempel sisip, kayaknya tingkat keberhasilannya sangat rendah dan sangat pasti gagal. Karena air itu pasti banyak di tempelannya, yang bisa menyebabkan jamuran dan gagal. Oleh karena itu, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil mata tunas dari sini. Tuh, itu bekasnya tuh. Nah ini bekas kupasannya. Tuh kayak gini. Saya kupas dari sini, terus saya bawa ke pohon besar yang ukurannya segini juga, lokal, tapi yang segini juga batangnya, seusia maksudnya saya. Jadi yang sudah satu umuran. Mata tunasnya seperti ini nih. Nah seperti ini mata tunasnya, kayak gini. Saya tempelkan di situ, dan alhasil cuman dalam waktu 3 hari dia menempel. Saya tidak mau membungkusnya lama-lama karena takut kejamuran juga. Kalau misalnya ditutup rapat suka basah, entresnya menghitam lalu menjamur. Akhirnya saya buka. Pas 3 hari saya buka biar kering, nggak ada airnya. Nanti kita lihat seperti apa wujudnya. Oke, ini dia pohon lokalnya. Ini bekas top working yang berapa kali gagal, 3 kali top working gagal terus ini. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin tempel mata tunas. Dan ini dari musangking yang tadi, saya bawa mata tunasnya beserta kulit-kulitnya, terus saya tempel di sini. Dalam waktu 3 hari saya buka. Karena takutnya basah dan jamuran. Biar kering gitu maksudnya. Dan sekarang bisa dilihat, 3 hari langsung sudah menempel dan nampak mata tunasnya masih hijau. Itu bekas daunnya, bekas daun, ketiak daunnya yang
Barusan saya lepasin masih hijau. Tuh kayak gitu, berfokus. Nah ini dia. Ini mata tunas yang saya bawa dari Musang King hasil top working. Nah ini kalau berhasil, ini eksperimennya. Tapi kalau misalnya berhasil, berarti kita pakai cara ini aja. Tempel mata tunas atau okulasi. Istilah saya itu okulasi terekstrim. Cuman dalam waktu 3-5 hari udah bisa kita buka. Buka sebagian biar kering gitu loh. Terus kita ikat sebagian. Ini kalau misalnya panas ya, dijamin jadi ini bisa berhasil, bisa tunasnya bisa apa ya, pecah. Tapi kalau misalnya hujan, meragukan. Soalnya berapa hari ini hujan terus ini. Makanya karena sering hujan, akhirnya saya buka seperti ini. Dan langsung menempel tuh, seperti ini. Udah menempel guys. Jadi dari mulai kita tempelkan 3 harinya, kita buka plastik pembungkusnya ini, kita sisain sedikit di bawah. Dan pas bukanya itu sampai dengan hari ini sudah sekitar 4 hari, jadi total 1 minggu. Ini usia 1 minggu setelah penempelan. Mudah-mudahan jadi ya. Kalau ada yang punya pengalaman tentang tempel mata tunas, boleh ya kita berbagi di kolom komentar. Dan ini menurut saya ekstrim karena mata tunasnya pas saya lepasin dari Musang King hasil top working, saya bawa ke sini tuh buru-buru, bahkan lari karena jaraknya dari sana ke sini tuh sekitar 20 meter. Takut kering gitu. Tapi sebelumnya yang ini saya buka dulu, saya kupas dulu, baru setelah kebuka saya ambil mata tunasnya, langsung tempel, langsung diikat. Ini awalnya ditutup semua nih, tutup sampai ke atas ini, dikunci di sini biar nggak kemasukan air. Tapi pas 3 hari saya takut jamuran, takutnya menghitam, saya buka. Mudah-mudahan jadi ya. Ini kalau panas bakal menempel sempurna ya. Cuma kalau nggak panas, tahu deh. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, setelah saya buka begini, ini bagian pucuk-pucuknya nih, tunas ini saya lepasin, saya patah-patahin, biar teralihkan ke sini. Nggak boleh ada tunas ya, seperti ini. Nah gitu loh, biar semuanya nutrisinya fokus ke ini. Begitu, daun-daunnya kita biarin, ini sebagai pemancing nutrisinya biar naik dari bawah, dari akar. Nanti mampir di sini karena nggak ada tunas yang perlu dikasih makan, dia mampir di sini. Oke, buat yang mau coba silakan. Dan tingkat keberhasilannya lumayan tinggi. Ini kalau misalnya musim panas, saya biarin lama-lama ini. Mungkin diikat selama 2 minggu atau 7 hari, misalnya 1 minggu udah bisa dibuka. Tapi ini karena musim hujan jadi cukup 3 hari. Diikat terus dilepas. Jadinya seperti ini. Begitu. Oke. Kalau yang tadi duri hitam, yang tadi Musang King, ini sekarang yang duri hitam. Duri hitamnya usianya sudah 1 minggu 3 hari. Tapi kalau duri hitam ini 5 hari baru kita lepasin. Kita lepasin pembungkusnya. Ini awalnya nggak gini, nggak saya bungkus begini. Cuman kemarin karena hujan, saya takut terkena air hujan, makanya saya bungkus begini. Tapi biar kita lepas dulu sekarang. Dan kita lihat seperti apa penampakannya. Oke, seperti ini penampakannya, nampak menghitam ini mata tunasnya. Jadi kayaknya ini gagal ini. Terlalu banyak air. Memang karena mata tunasnya yang saya pindahkan ini sangat kecil. Sangat kecil sekali. Dari ranting yang masih sangat muda. Ranting yang kulitnya muda, dari ranting muda, terus mata tunasnya juga yang kecil, maka tingkat keberhasilan juga pasti kecil ya, seperti ini. Nah, saking saya semangatnya bikin okulasi tempel mata tunas, sampai-sampai duri hitam saya yang sedang saya top working itu
hampir patah lah. Nanti kita lihat. Nah, ini mata tunasnya saya ambil dari sini. Dari ini duri hitam top working ini. Saya ambil dari sini. Hampir patah loh. Nah, usaha yang pertama dari sini. Sempat saya ambil mata tunas juga tapi gagal. Terus yang kedua dari sini. Dan nampaknya kayaknya gagal juga karena terlalu banyak air. Kadar air terlalu besar ya, terlalu banyak. Hujan gitu, masuk musim hujan. Terus top workingnya ini kemarin pas kita cek usia 1,5 bulan ternyata gagal, membusuk. Ini bekasnya. Nggak nempel di sini. Memang sih karena pas saya tebang 2 hari selanjutnya langsung saya top working sih, jadi memang masih sangat basah batangnya ini, banyak lendir, banyak cairan, makanya membusuk di dalam. Tapi sekarang sudah mendingan. Ini usia penebangan sudah sekitar 3 minggu. Oh, apaan 3 minggu? Sudah 1,5 bulan, hampir 2 bulan ini. Bahkan ini mata tunas sudah muncul. Sudah muncul tunas-tunas dari samping. Nah, jadi kalau misalnya usaha yang kedua ini gagal lagi, maka akan saya ke bawah. Saya tempelkan ke sini. Mata tunas ini kita rawat dan kita tempelkan ke sini. Jadi ini begini. Parah ini. Hampir patah ini saya ikat. Saya ikat dengan batang lidi biar nggak jatuh. Hampir aja korban si duri hitam. Ini kemarin saya cek gagal ini. Saya top working lagi. Ini baru 3 hari ini top workingnya. Oke rekan-rekan, doain ya biar berhasil. Dengan harapan kalau misalnya top working berhasil, berarti kita bakal punya banyak interest karena pertumbuhannya bakal cepat. Itu loh. Paling lama 3-4 bulan sampai 6 bulan kita udah bisa ngambil interest dari sini. Kalau berhasil. Nah ini duri hitam. Jadi nanti bingung sekarang ini mau ngambil mata tunas dari mana lagi ya. Kalau misalnya yang tadi itu gagal, kita mau ngambil dari mana lagi? Udah nggak ada mata tunas. Paling yang ini. Tapi ini sangat kecil. Ini kita biarin aja dulu ya. Cuman gitu nggak sabaran sih, pengen cepat punya duri hitam yang banyak. Karena di sini kita cuma nanam lokal. Duri hitam yang kita punya cuma 2, 1 di lahan dan 1 di top working. Beli mahal. Karena itu saya keburu mau cepat punya bibit baru, akhirnya saya top working, saya tempel mata tunas. Dan hanya gagal kayak gitu. Jadi kita kembali lagi. Setelah saya tempelkan begitu, pas saya buka, 5 harinya saya buka. Lalu pucuk-pucuk ini seperti biasa saya lepasin juga. Biar nggak ada pertumbuhan gitu di atasnya. Semua terfokus ke sini. Di tunas yang lain, ini saya tempel mata tunas juga nih. Pakai super tembaga. Tapi kalau super tembaga ini kayaknya agak bagus mata tunasnya. Nanti biar pas 1 minggu aja baru kita buka ini. Ini kan baru 3 hari ini. 4 hari lagi lah baru kita buka. Ya sabar aja, makanya buru-buru sih begitu, nggak sabaran. Oke. Tapi mudah-mudahan ini masih bisa tumbuh ya. Ini menghitam ini entah hidup apa mati ini. Nanti kita lihat ya. Jadi setelah saya cek dan saya pakai kacamata karena penglihatan saya juga kurang bagus. Ternyata kulit tempelannya dari mata tunasnya itu masih hijau. Cuma mata tunasnya ini menghitam. Kita biarin aja, biarin aja kayak gini ya. Kita biarin aja. Ini kalau misalnya kalau panas terus bisa keluar nih mata tunasnya. Masih boleh nih. Tuh. Kan hijau. Oke, kita biarin aja. Siapa tahu bisa sprout ya. Ini juga yang super tembaga. Kita biarin 4 hari lagi baru kita lepasin plastiknya. Masih hijau tuh kelihatan. Tuh, 3 hari masih hijau. Tangkai daunnya tuh.
Nah, gitu. Mudah-mudahan super tembaganya jadi, karena sudah sering saya grafting super tembaga ke lokalan kayak gini. Gagal terus, nggak pernah ada satupun yang berhasil. Kalau tempel mata tunasnya bisa berhasil seperti ini, oke. Berarti kita sudah punya solusi atas kegagalan top working. Seperti ini. Bahkan menurut saya, di kulit yang tebal begini juga bisa ini. Malah lebih bagus. Yang penting kita sayatnya atas bawah. Jadi yang menutup itu kulit seedling, kulit lokalan itu atas dan bawah yang menutup. Bagian tengahnya biar kita lubangin dikit, kita potong dikit, kita kasih selah gitu buat mata tunasnya bisa keluar. Itu kalau sistem begitu, kita ikatnya nggak banyak karena kulit dari lokalan ini saking tebalnya langsung menekan sendiri. Paling kita ikat sedikit, sebentar lalu kita tutup. Tuh kan, kayak gini. Jadi yang bagian atas menempel, menutup, bawah juga menutup, jadi menjepit. Oke, kita pantau aja terus 1 minggu lagi. Kita cek dan gak usah ditutup lah. Biarin aja gini biar kering. Siapa tahu kalau misalnya kering, dia bisa muncul tunas. Gitu. Oke, demikian dulu video kita untuk kali ini. Jangan lupa di like, dan yang baru ketemu channel ini jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih atas atensinya. Rekan-rekan yang punya saran, kritik, terutama para suhu yang udah punya pengalaman di dunia perdurenan, mohon saran kritiknya di kolom komentar ya. Kita sama-sama berbagi pengalaman di sini. Tuh, nampak menghitam tapi sebenarnya masih hijau. Gitu aja. Sampai jumpa lagi. Atas nama Seed Garden saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.